Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Desidia Nabila, Salpia, dan Hilda Novita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis protein pada pangan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis zat gizi pangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan Febriansyah, STP MSI. Yang pertama itu ada pentingnya analisis protein dalam pangan. Nah, analisis protein dalam pangan penting karena protein merupakan komponen nutrisi vital yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi normal. Analisis ini membantu memastikan kualitas nutrisi dalam makanan, memenuhi kebutuhan gizi, dan mendukung pemilihan diet sehat. Selain itu, informasi tentang kandungan protein dalam pangan juga diperlukan untuk pengembangan produk baru, kontrol kualitas, dan memastikan keamanan pangannya. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada yang memahami kualitas nutrisi seperti kualitas nutrisi di produk roti. Kayak kita harus mengetahui nutrisi di produk roti itu kayak mana, kayak karbonnya berapa, kalorinya berapa, terus proteinnya juga berapa. Terus ada kontrol kualitas. Nah, di sini kita harus melihat kualitas dari suatu produk tersebut, baik atau tidaknya. Terus ada keamanan pangan. Nah, keamanan pangan tuh kita harus memiliki keamanan suatu produk, baik atau enggaknya untuk dikonsumsi supaya tidak terjadi keracunan makanan kepada konsumen. Nah, terus ada inovasi produk, terus penelitian dan pengembangan, dan pemilihan diet. Ya, ada relasi dengan industri pangan dan penelitian. Nah, yang pertama ada kontrol kualitas produk, inovasi produk, keamanan pangan, penelitian gizi. Nah, penelitian gizi ini kita harus meneliti kadar gizi di suatu produk. Terus pemilihan bahan baku. Nah, di sini kita harus memilih bahan baku yang berkualitas baik untuk sebuah kayak kualitasnya itu harus baik untuk dikonsumsi. Nah, terus labeling produk. Labeling produk ini kita harus mencari label yang kayak menarik gitu untuk dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada pengenalan protein. Nah, yang pertama ada definisi dan peranan protein dalam pangan. Nah, protein adalah makromolekul yang tersusun dari bahan dasar asam amino. Nah, asam amino yang menyusun protein ada 20 macam. Nah, yang selanjutnya ada peran protein dalam bahan pangan. Nah, protein dalam bahan pangan memiliki peran penting sebagai sumber nutrisi yang esensial. Mereka berfungsi sebagai bahan bangunan untuk sel-sel tubuh. Nah, enzim yang mendukung reaksi biokimia serta menyediakan energi. Protein juga memainkan peran dalam menjaga kekuatan otot, terus sistem kekebalan tubuh dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, kehadiran protein yang mencukupi dalam makanan membantu memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung fungsi tubuh secara optimal. Nah, selanjutnya ada overview tentang analisis zat gizi protein. Nah, analisis zat gizi protein melibatkan penentuan jumlah dan jenis protein dalam suatu bahan atau produk makanan. Nah, beberapa metode umum yang digunakan dalam analisis protein termasuk metode Kagel Hall untuk mengukur kandungan nitrogen yang kemudian konversi menjadi kandungan protein faktor
konversi tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam analisis protein. Nah, yang pertama ada pengambilan sampel. Setelah kita mengambil sampel, kita akan mencampurkan sampel tersebut dengan zat yang lain, gitu. Terus setelah kita mencampur itu, terus kita akan menentukan kadar nitrogen yang ada di dalam sampel tersebut. Terus setelah itu kita akan interpretasi hasil dari sampel tersebut. Setelah semua itu kita lakukan, kita akan membuat laporan tentang sampel tersebut. Selanjutnya ada pertimbangan awal sebelum memilih metode analisis. Yang pertama ada tipe bahan makanan. Jadi di sini kita akan memilih bahan makanan yang bagus untuk kita konsumsi. Terus ada tujuan analisis. Tujuan analisis itu seperti yang di pertama tadi ya. Terus ada keakuratan dan previsi. Terus ketersediaan alat. Jadi kita harus melihat alat-alat tersebut lengkap atau tidaknya. Terus waktu analisis, kita harus menentukan waktu untuk menganalisis sebuah produk. Terus kemudahan praktikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar metode analisis protein. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang apa saja sih metode yang dapat kita gunakan untuk menganalisis protein. Yang pertama itu ada metode Jedal, yang kedua ada metode Dumas, dan yang ketiga ada metode Biuret. Yang pertama itu metode Jedal. Nah, metode Jedal ini merupakan metode yang sederhana yang digunakan untuk penetapan nitrogen pada protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, pada metode Jedal ini terdapat 3 prosedur umum. Yang pertama itu ada tahapan destruksi, yang kedua ada tahapan destilasi, dan yang ketiga itu ada tahapan titrasi. Nah, selanjutnya ada metode Dumas. Metode Dumas ini juga merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan pada saat menganalisis protein. Nah, metode Dumas ini digunakan untuk menentukan kadar nitrogen pada suatu sampel, yang dimana nantinya itu akan dikonversi menjadi kandungan protein. Nah, metode Dumas ini umumnya itu cepat, akurat, dan cocok digunakan pada saat analisis nitrogen pada jenis sampel organik. Nah, yang terakhir itu ada metode Biuret. Metode Biuret juga merupakan metode yang dapat kita gunakan untuk menganalisis protein. Tetapi pada pengujian ini, sampel yang kita gunakan itu harus berupa larutan. Jadi, sebelum menganalisis sampel tersebut, sampel yang akan kita gunakan itu terlebih dahulu kita jadikan sebagai larutan. Nah, metode lain juga dapat kita gunakan untuk menganalisis protein. Contohnya seperti metode spektrofotometri dan ada metode kromatografi. Selanjutnya, kita akan membandingkan kelima metode yang telah kita ketahui sebelumnya secara garis besar. Yang pertama ada metode Jedal. Nah, metode ini mengukur kadar nitrogen dan mengonversinya menjadi kandungan protein. Yang kedua, metode Dumas, ia mengukur kadar nitrogen dengan pembakaran sampel dan penangkapan gas nitrogen. Sedangkan metode Biuret, ia menggunakan reaksi Biuret, yaitu antara ion tembaga 2 dan ikatan peptida untuk mengukur konsentrasi protein. Yang keempat, metode spektrofotometri, ia mengukur absorbasi cahaya pada panjang gelombang tertentu yang dimana diserap oleh ikatan peptida protein. Sedangkan metode kromatografi, ia memisahkan dan mendeteksi komponen protein berdasarkan sifat kimia dan interaksinya dengan fase statis dan mobilitas fase gerak. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode Jedal secara spesifik. Nah, prinsip metode ini adalah oksidasi senyawa organik oleh asam sulfat, yaitu H2SO4 untuk membentuk CO2 dan H2O serta pelepasan nitrogen dalam bentuk amonia, yaitu penentuan protein berdasarkan jumlah nitrogen. Nah, seperti yang kita ketahui, prosedur metode Jedal ini memiliki 3 tahapan.
yaitu yang pertama ada tahapan destruksi, yang kedua ada tahapan destilasi, dan yang ketiga ada tahapan titrasi. Nah, yang pertama ada tahapan destruksi, yaitu sampel yang kita gunakan akan dicampurkan dengan bahan kimia, yaitu asam sulfat pekat H2SO4 yang nantinya akan menjadi unsur-unsurnya. Nah, pada tahapan destilasi, hasil dari destruksi tadi akan diencerkan dengan aquades, yang dimana pengenceran ini bertujuan untuk mengurangi kekuatan reaksi yang nanti akan dicampurkan dengan senyawa alkali. Nah, pada tahapan terakhir yaitu titrasi, apabila penampung destilat menggunakan asam klorida, maka sisa-sisa asam klorida yang tidak bereaksi dengan amonia akan dititrasi menggunakan bahan baku NaOH 0,1N. Nah, kelebihan dari metode jedal ini yaitu metode ini memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi dalam penentuan kadar nitrogen. Sedangkan pada keterbatasan metode jedal ini yaitu menggunakan reagen berbahaya seperti asam sulfat dan nitrogen hidroksida, sehingga apabila tidak digunakan dengan benar dapat merusak lingkungan. Selanjutnya metode Dumas. Nah, prinsip dari metode Dumas yaitu penentuan kadar nitrogen dalam suatu sampel dengan menggunakan pembakaran sampel dan penangkapan gas nitrogen. Nah, pada metode Dumas ini memiliki 3 prosedur. Yang pertama ada ada tahapan pembakaran, yang kedua ada reduksi dan pemisahan, dan yang ketiga ada deteksi. Nah, pada tahapan pertama yaitu pada tahapan pembakaran, sampel yang kita gunakan itu akan dibakar pada suhu 1000 derajat Celcius yang nantinya akan menghasilkan gas nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan air. Nah, pada proses kedua yaitu pada proses reduksi dan pemisahan, karbon dioksida dan air itu akan ditangkap, sedangkan gas nitrogen dioksida akan diubah menjadi molekul gas nitrogen dengan bantuan tembaga panas. Nah, pada proses deteksi akan menghasilkan sinyal sehingga akan menghasilkan hasil pada proses analisa. Nah, kelebihan dari metode Dumas itu lebih cepat dibandingkan metode jedal, karena metode Dumas ini menggunakan pembakaran dan penangkapan nitrogen, sedangkan keterbatasannya yaitu instrumen yang digunakan pada metode ini menggunakan biaya yang tinggi, terutama pada peralatan yang digunakan sangat otomatis dan canggih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode alternatif. Dalam metode ini terdapat juga beberapa metode. Yang pertama ada metode spektrofotometri. Nah, metode ini merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri ini disebut dengan spektrofotometer. Yang kedua ada metode kromatografi. Kromatografi yaitu pemisahan campuran senyawa dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam dan fase gerak. Lalu ada teknologi canggih dalam analisis protein. Yang pertama ada protein NMR. Yang kedua ada proteomics berbasis gel elektroforesis 2 dimensi. Yang ketiga ada pemetaan protein menggunakan Sinor X. Yang keempat ada proteomics berbasis teknologi tepi. Yang kelima, yang terakhir ada spektroskopi inframerah jan. Selanjutnya ada studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, yang bertujuan untuk menentukan kadar protein pada daun jambu biji dengan menggunakan metode jedal dan spektrofotometri UF. Selanjutnya ada analisis situasi dan pembuatan keputusan.
Penelitian ingin mengetahui apakah terdapat kandungan protein pada daun jambu biji dan berapa besar kandungan protein daun jambu biji tersebut. Parameter yang digunakan yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Pada uji kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode Biuret untuk mengetahui ada atau tidak kandungan protein pada daun jambu biji. Sedangkan uji kuantitatif dilakukan dengan metode jedal dan spektrofotometri untuk mengetahui kadar protein yang terdapat pada daun jambu biji tersebut. Diskusi dan perbandingan hasil berdasarkan uji kuantitatif dengan menggunakan metode jedal dan diperoleh kadar protein pada daun jambu biji tua sebesar 0,131% dan daun jambu biji muda sebesar 0,113%. Sedangkan berdasarkan uji kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV dan UV-Vis diperoleh kadar daun jambu biji tua sebesar 0,142% dan daun jambu biji muda sebesar 0,053%. Jadi kesimpulannya adalah ringkasan metode dan pemilihan yang tepat. Metode yang dibahas pada meliputi metode jedal, Dumas, Biuret, dan metode spektrofometri dan kromatografi. Setiap metode memiliki prinsip prosedur yang berbeda sehingga kita bisa memiliki metode mana yang cocok untuk sampel yang akan kita analisis. Dan pentingnya keterampilan dalam karir ilmu pangan membantu memastikan keamanan dan kualitas produk pangan untuk konsumen. Lalu menganalisis protein risiko dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk menjaga keamanan pangan menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dalam kualitas produk pangan. Sekian paparan materi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.